Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinita Pricilia, NIM A1C221028, kelas R001, Prodi Pendidikan Matematika Universitas Jambi. Saya akan membuat video tugas UTS Pendidikan Agama Islam. Yang pertama yaitu tugasnya, saya akan menyebutkan rukun iman, rukun Islam, dan ihsan. Yang pertama yaitu rukun iman. Rukun iman itu ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, iman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Kemudian, rukun Islam itu ada 5. Yang pertama, mengucap 2 kalimat syahadat. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Yang kelima, menunaikan haji ke Baitullah bagi yang mampu. Kemudian, ihsan itu ada 3, yaitu yang pertama takwa, yang kedua tawakal, dan yang ketiga ikhlas. Tugas yang kedua yaitu saya akan menyebutkan sifat-sifat wajib dan sifat mustahil bagi Allah dan bagi Rasul. Yang pertama, sifat wajib bagi Allah itu ada 20. Yang pertama, wujud artinya ada. 2, kidam artinya dahulu. 3, baqo artinya kekal. 4, mukhalafatul hawadisi artinya berbeda dengan makhluknya. 5, qiyamuhu binafsihi artinya berdiri sendiri. Yang keenam, wadania artinya esa. Yang ketujuh, kudrat artinya kuasa. Yang kedelapan, iradat artinya berkehendak. Yang kesembilan, ilmu artinya mengetahui. 10, hayat artinya hidup. 11, sama artinya mendengar. 12, basor artinya melihat. 13, kalam artinya berfirman atau berbicara. 14, qadiran artinya maha kuasa. 15, muridan artinya maha berkehendak. 16, aliman artinya maha mengetahui. 17, hayan artinya maha hidup. 18, sami'an artinya maha mendengar. 19, basiran artinya maha melihat. 20, mutakaliman artinya maha berkata-kata atau berbicara. Sifat mustahil bagi Allah itu ada 20. Yang pertama, adam artinya tiada. 2, hudus artinya baru. 3, fana artinya musnah. 4, mumatsalatul hawadisi artinya sama dengan makhluknya. 5, ihtiyaju li khairihi artinya memerlukan yang lain. 6, ta'adud artinya berbilang. 7, ajzun artinya lemah. 8, karahah artinya terpaksa. 9, jahlun artinya bodoh. 10, mautun artinya mati. 11, sumun artinya tuli. 12, umyun artinya buta. 13, bu'mun artinya bisu. 14, ajizan artinya sangat lemah. 15, mukroha artinya sangat terpaksa. 16, jahilan artinya sangat bodoh. 17, mayitan artinya benar-benar mati. 18, asama artinya sangat tuli. 19, amma artinya benar-benar buta. 20, abkama artinya benar-benar bisu. Kemudian, sifat wajib bagi Rasul ada 4. Yang pertama, sidik artinya selalu jujur dan benar. Yang kedua, amanah artinya dapat dipercaya. Yang ketiga, tablik artinya menyampaikan. Yang keempat, fatona artinya cerdas. Kemudian sifat mustahil bagi Rasul juga ada 4. Yang pertama, kizib artinya berdusta atau berbohong. Yang kedua,
Khianat artinya tidak bisa dipercaya atau berkhianat. Yang ketiga, kitman artinya menyembunyikan. Yang keempat, baladah artinya bodoh. Tugas yang ketiga yaitu membacakan bacaan sholat mayit atau jenazah. Di sini saya akan membacakan bacaan sholat untuk jenazah perempuan. Yang pertama yaitu niat sholat untuk jenazah perempuan. Usolli ala hazihil mayyitati arba'a takbiratin fardol kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahu Akbar. Allahumma gfir laha warhamha wa afiha wa'fu anha. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajroha wa la taftina ba'daha waghfir lana walaha. Kemudian menoleh kepala ke arah kanan dengan mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian menoleh kepala ke arah kiri dengan mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas yang keempat yaitu menjelaskan tentang arti dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sebelum kita mengetahui arti dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita harus mengetahui dulu yang pertama pengertian dari akidah. Akidah adalah perkara yang wajib dibenarkan oleh hati dan jiwa, akan menjadi tentram sehingga akan menjadi suatu keyakinan yang kuat dan kokoh tanpa adanya keraguan dan prasangka padanya. Kemudian yang kedua yaitu ahlun. Ahlun itu berarti keluarga atau golongan atau pengikut. Yang ketiga arti dari as-sunnah itu adalah segala sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni semua yang datang dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, ucapan, dan pengakuan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian al-jamaah itu artinya adalah apa yang telah disepakati oleh para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, pengertian dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah mereka yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dan jalan mereka dalam hal akidah, perkataan atau perbuatan, dan juga mereka yang istiqomah dalam mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW dan menjauhi perbuatan bid'ah. Tugas yang kelima yaitu menjelaskan hubungan antara agama Islam dan ilmu pengetahuan. Nah, di sini saya akan menjelaskan dalam Islam hubungan antara agama Islam dan ilmu pengetahuan merupakan salah satu agenda utama dalam Islamisasi ilmu pengetahuan. Nah, mengapa ilmu pengetahuan itu
harus diislamisasikan? Jawabannya yaitu yang pertama, Islam tidak mengenal pemisahan antara ilmu agama dan ilmu umum seperti yang telah disinggung bahwa iman, ilmu, dan amal merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Bahkan, ilmu itu sendiri merupakan perintah agama untuk mencarinya, sekalipun hingga ke negeri Cina. Yang kedua, yaitu pada kenyataannya, di Barat telah terjadi pemisahan sangat ekstrim antara ilmu dan agama sebagai akibat dari keadaan sekularisasi segala bidang, termasuk pada bidang sekularisasi ilmu dan agama. Alasan yang ketiga, yaitu akibat sekularisasi yang terjadi di dunia Barat berpengaruh luas pada kesadaran mengenai konsep ilmu yang sekuler yang kenyataannya tidak dapat dihindari. Seluruh umat manusia mengenai konsep ilmu termasuk oleh dunia Islam. Islamisasi ilmu pengetahuan berusaha supaya umat Islam tidak begitu saja meniru metode-metode dari luar dengan mengembalikan pengetahuan itu pada pusatnya, yaitu tauhid. Tujuan dari islamisasi ilmu ini adalah merespon ilmu pengetahuan modern yang sekularistik dan Islam yang terlalu religius dan disatukan dengan model yang utuh tanpa ada pemisah antara keduanya. Di dalam Islam, ilmu digunakan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan umat, memberikan kemanfaatan kepada kebutuhan dan segala aspek kehidupan manusia. Ilmu juga digunakan untuk menjaga dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Oleh karena itu, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi harus diiringi dengan kemantapan iman dan takwa. Oleh karena itu, Islam melarang mempelajari ilmu yang memberikan kemudorotan dan dapat merusak kehidupan manusia, merusak iman, merusak alam, dan merusak tatanan kehidupan dan hubungan antara manusia dengan Allah SWT, dengan sesamanya, dan dengan alam lingkungannya. Sekian penjelasan dari saya untuk memenuhi tugas UTS Pendidikan Agama Islam. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.